Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak solih-solihah, kembali lagi bersama Ustazah di video pembelajaran tematik tema 2 tentang ciri khusus pada tumbuhan. Anak-anak harus tetap semangat ya belajar di rumah dan jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu sebelum belajar. Baiklah anak-anak, langsung kita mulai ya materi kita pada hari ini. Anak-anak, Allah menciptakan tumbuhan dan hewan dilengkapi dengan ciri khusus. Nah, ciri khusus tersebut disesuaikan dengan tempat hidupnya masing-masing agar tumbuhan dan hewan dapat beradaptasi di lingkungan hidupnya. Lalu, apa yang dimaksud dengan adaptasi? Adaptasi adalah penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungan atau habitatnya. Tujuan adaptasi yang pertama adalah untuk bertahan hidup, yang kedua untuk memudahkan mencari makan, dan yang ketiga untuk melindungi diri dari predator atau pemangsa. Nah, anak-anak, selanjutnya adalah habitat atau tempat hidup tumbuhan. Habitat atau tempat hidup tumbuhan dibedakan menjadi beberapa macam anak-anak. Kita lihat ya, yang pertama adalah hidrofit atau tumbuhan yang hidup di air. Contohnya eceng gondok dan teratai. Yang kedua adalah higrofit atau tumbuhan yang hidup di tempat yang lembab. Contohnya adalah paku-pakuan dan lumut. Yang berikutnya adalah epifit atau tumbuhan yang menempel di pohon. Contohnya adalah paku-pakuan dan anggrek. Yang selanjutnya xerofit atau oasis, yaitu tumbuhan yang hidup di tempat yang kering. Contohnya adalah kaktus dan kurma. Berikutnya kita akan mempelajari ciri khusus dari beberapa tumbuhan. Yang pertama adalah ciri khusus kaktus. Kita lihat ya anak-anak ciri-cirinya. Yang pertama, kaktus memiliki daun berbentuk duri untuk mengurangi penguapan. Selanjutnya, kaktus memiliki batang yang tebal untuk menyimpan air. Dan kaktus memiliki batang berlapis lilin untuk mengurangi penguapan. Ciri khusus kaktus yang selanjutnya adalah memiliki duri yang berfungsi untuk melindungi diri dan memiliki akar panjang dan halus untuk memudahkan mencari dan menyerap air. Tumbuhan yang selanjutnya adalah benalu. Nah, benalu ini memiliki ciri khusus sebagai berikut. Yang pertama, hidup menempel di pohon lain untuk mengambil sari makanan pohon yang ditempeli. Nah, tumbuhan benalu ini juga disebut sebagai parasit. Ciri yang kedua yaitu memiliki biji kecil dan lengket agar bisa hidup menempel di pohon lain. Yang ketiga, memiliki akar hisap yang kuat agar bisa menghisap sari makanan pohon yang ditempeli. Tumbuhan yang berikutnya adalah paku-pakuan dan anggrek. Paku-pakuan dan anggrek memiliki ciri khusus yaitu menempel di pohon lain untuk mendapatkan sinar matahari atau tempat hidup. Sehingga tanaman ini tidak merugikan tanaman yang ditempeli. Yang berikutnya adalah teratai. Teratai memiliki ciri khusus sebagai berikut. Yang pertama, memiliki daun lebar dan tipis untuk mempercepat penguapan. Yang kedua, memiliki batang berongga yang berfungsi untuk menyimpan oksigen. Tanaman yang berikutnya yaitu eceng gondok. Eceng gondok memiliki ciri khusus sebagai berikut. Yang pertama, memiliki batang menggembung untuk mengapung. Yang kedua, memiliki batang berongga untuk menyimpan oksigen atau bernafas. Dan yang ketiga, memiliki akar serabut untuk keseimbangan. Tanaman yang selanjutnya adalah Venus atau flytrap. Memiliki ciri khusus sebagai berikut. Yang pertama, memiliki daun berbentuk ensel untuk menangkap serangga. Yang kedua, memakan serangga sehingga disebut sebagai tanaman insektivora. Nah, tanaman Venus ini memakan serangga untuk mendapatkan nitrogen.
Untuk selanjutnya yaitu ciri khusus tanaman kantung semar. Yang pertama yaitu memiliki daun berbentuk piala atau kantung dan berisi cairan lengket untuk menangkap serangga. Yang kedua, memakan serangga sehingga disebut sebagai insektivora. Dia memakan serangga untuk mendapatkan nitrogen. Yang berikutnya adalah ciri khusus tanaman bakau. Yang pertama yaitu memiliki akar tunjang untuk berpegang erat pada tanah. Karena biasanya tanaman bakau ini banyak tumbuh di tepi-tepi pantai. Supaya tidak jatuh terkena ombak, maka ia memiliki akar tunjang. Ciri khusus yang kedua yaitu memiliki akar nafas atau pneumatofora yang berfungsi untuk bernafas. Yang selanjutnya adalah ciri khusus bunga bangkai. Bunga bangkai ada dua, yaitu bunga bangkai Rafflesia arnoldi dan bunga bangkai titania. Keduanya memiliki ciri khusus yaitu berbau busuk untuk menarik serangga agar membantu penyerbukan. Yang selanjutnya, bunga bangkai Rafflesia arnoldi disebut sebagai parasit karena hidup di pohon lain untuk mendapatkan sari makanan dari pohon yang ditempeli. Sedangkan bunga bangkai titania tidak hidup di pohon lain atau bisa hidup sendiri. Nah, anak-anak, itu tadi penjelasan tentang ciri khusus tumbuhan. Semoga dapat dipahami ya anak-anak. Selamat belajar dan tetap semangat. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.